Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia dari PGSD 1 Universitas Sriwijaya, yang mana dosen pengampu adalah Ibu Dr. Siti Dewi Maharani MPD, dengan mata kuliah yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai lembar observasi peserta didik, yang mana penilaiannya kami menggunakan penilaian ya dan tidak. Untuk yang pertama kami menggunakan mengobservasi mengenai etnik dan kultural, yang mana indikatornya yaitu yang pertama, kelas didominasi oleh satu etnik, yang kedua, terdapat 2 atau lebih etnik di dalam kelas, yang ketiga, kelas didominasi oleh satu kepercayaan, yang keempat, terdapat penggunaan bahasa dan bahasa yang beragam di dalam kelas. Selanjutnya, kami membahas tentang perkembangan fisiologis anak, yang mana indikatornya terdapat 4 indikator. Yang pertama, rapi dalam menulis, yang kedua, rapi dalam berpakaian, yang ketiga, melakukan pemeriksaan kuku, yang keempat, rapi berjilbab dan rambut. Selanjutnya, untuk observasi mengenai pengembangan psikologis anak, yang mana indikatornya yang pertama itu mengenai kognitif, indikatornya ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik mampu berpikir konkret dalam memahami sesuatu sebagaimana kenyataannya. Yang ketiga, peserta didik mampu bersikap kritis dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik mampu membaca dengan lancar dan baik. Kemudian untuk indikator emosi ada 4 juga yang kami observasi. Yang pertama, peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan rasa percaya diri. Yang ketiga, peserta didik mampu mengendalikan diri dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap dan kemandirian. Baiklah, selanjutnya kami mengobservasi tentang psikososial anak. Di dalam psikososial anak ini kami mengobservasi terdapat 4 indikator. Yang pertama, peserta didik dapat bermain dengan teman lain di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat merasakan perasaan yang empati terhadap teman dan dapat meresponnya. Yang ketiga, peserta didik melakukan kerjasama dengan baik dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat merasakan perasaan yang empati terhadap teman dan dapat meresponnya. Baik, selanjutnya ada moral, yang mana di dalam kami mengobservasi moral terdapat 4 indikator. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, peserta didik menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami kapan harus mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjawab sapaan dengan ramah. Selanjutnya ada indikator gaya belajar, yang mana indikator gaya belajar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu visual, yang kedua auditorik, yang ketiga kinestetik, dan keempat reading and writing. Yang pertama itu ada indikator gaya belajar visual, yang mana terdapat 3 indikator yang akan kami observasi. Yang pertama, cenderung melihat sikap gerakan bibir guru yang sedang belajar. Yang kedua, menyukai instruksi tertulis, foto, dan ilustrasi yang bisa dilihat. Yang ketiga, peserta didik lebih menyukai pembaca daripada dibacakan. Kemudian, untuk indikator gaya belajar auditorik terdapat 3 indikator. Yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru saat menerangkan materi pembelajaran. Yang kedua, lebih menyukai diskusi kelompok. Yang ketiga, lebih suka ketika guru menjelaskan dengan kata-kata. Selanjutnya, indikator gaya belajar kinestetik, yang mana indikator gaya belajar kinestetik ini kami membuat 3 indikator. Yang pertama, suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kedua, menggerakkan kedua tangan ketika berbicara. Yang ketiga, suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpai. Kemudian selanjutnya ada indikator gaya belajar writing and reading, yang mana writing and reading ini terdapat 3 indikator yang kami observasi. Yang pertama, suka suasana tenang saat belajar. Yang kedua, lebih mudah mengingat informasi melalui tulisan daripada grafik. Yang ketiga,
suka membaca buku dan menulis rangkuman. Selanjutnya ada indikator motivasi belajar, yang mana indikator motivasi belajar ini terdapat 4. Yang pertama, peserta didik aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik aktif bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. Dan yang ketiga, peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di dalam kelas. Yang keempat, peserta didik tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik. Selanjutnya ada indikator status sosial, yang mana pada observasi kali ini kami menuliskan 2 indikator. Yang pertama terdapat status sosial menengah ke bawah dan yang kedua terdapat status sosial menengah ke atas. Selanjutnya indikator minat, yang mana indikator minat ini kami mengobservasi sebanyak 4 indikator. Yang pertama, peserta didik menunjukkan ketertarikan pada pembelajaran. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan perasaan senang dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat, peserta didik mampu memahami, memanfaatkan, dan fungsi mata pelajaran yang disampaikan. Baik, terima kasih. Sekian indikator-indikator yang akan kami observasi ketika di lapangan nanti. Terima kasih.